Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Gifari, mahasiswa semester 5 jurusan Tarjamah. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat video singkat tentang penerjemahan kontrak Arab. Dan di samping itu juga, video singkat ini bertujuan untuk tugas akhir dari mata kuliah penerjemahan teks politik hukum dan HAM yang diampu oleh Bapak Muhammad Anas LC.MA. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu penerjemahan kontrak Arab, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui dulu kontrak Arab itu apa korelasinya dengan penerjemahan teks politik hukum dan HAM. Nah, sebelum masuk ke sana, kita awali dengan definisi apa itu dokumen hukum. Nah, di sini dokumen hukum adalah sesuatu yang mengacu pada setiap bentuk tulisan, rekaman, atau materi lainnya yang memiliki nilai hukum atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antar individu, organisasi, atau entitas hukum. Dokumen hukum berperan penting dalam menjelaskan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka menyediakan kerangka kerja hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak-hak individu, dan mengatur perilaku dalam bermasyarakat. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya dokumen hukum adalah berkas di mana itu berupa tulisan, rekaman, ataupun materi lainnya yang mengandung unsur hukum atau bertujuan untuk melarang, memperbolehkan, mengatur, menjaga hak asasi orang, dan pengaturan bagaimana cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Dokumen hukum sangat luas cakupannya. Berikut adalah cakupan dokumen hukum. Dokumen hukum mencakupi 10 jenis dokumen. Yang pertama ada surat pernyataan, yang kedua ada dokumen bank atau laporan keuangan, yang ketiga ada akta kelahiran, pernikahan, dan kematian, yang keempat ada kontrak dan syarat ketentuan, yang kelima ada dokumen pengadilan dan ligitasi, yang keenam ada catatan pemerintah, yang ketujuh ada paten dan dokumen kekayaan intelektual, yang kedelapan ada hukum dan peraturan, yang kesembilan ada dokumen keimigrasian, dan yang kesepuluh ada surat wasiat. Dokumen bank atau laporan keuangan bisa masuk ke dalam dokumen hukum karena apabila laporan keuangan yang tidak transparan atau bisa jadi terjadi pencucian uang, maka yang melakukan hal tersebut dan yang melapori, yang membuat hasil laporannya karena tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu akan diberikan sanksi atau hukuman. Dan yang paling minimal ialah membayar denda dengan jumlah berapa, atau yang paling berat bisa dipenjara seumur hidup. Lalu ada akta kelahiran. Akta kelahiran bisa masuk ke dokumen hukum dikarenakan orang apabila dia memalsukan data pribadi seseorang, maka itu menjadi sebuah tindak kejahatan dan itu akan terkena sanksi hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Lalu selanjutnya ada catatan pemerintah dan hukum peraturan. Nah, seperti definisi di awal tadi, dokumen hukum adalah berkas di mana mengandung unsur hukum yang bertujuan untuk melarang ataupun memperbolehkan, menjaga, memberi kesempatan, dan lain-lain untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah. Nah, catatan pemerintahan, hukum, dan peraturan masuk ke dalam situ karena dia itu bersifat mengatur atau melarang dan memperbolehkan sehingga dapat
menjalani kehidupan yang teratur di suatu wilayah. Lalu selanjutnya, kontrak dan syarat ketentuan. Kenapa kontrak bisa masuk ke dalam dokumen hukum? Karena kontrak yang berisi perjanjian, persetujuan, atau kesepakatan di antara dua pihak apabila dilanggar oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak yang lain, maka sang pelanggar dari pihak tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat karena dia telah merusak kesepakatan atau merusak persetujuan di antara kedua belah pihak itu. Makanya kontrak atau syarat ketentuan masuk ke dalam dokumen hukum. Nah, mengetahui kontrak ternyata masuk ke dalam dokumen hukum, baru kita bisa masuk ke dalam inti pembahasan kita hari ini. Penerjemahan kontrak Arab. Definisi dokumen kontrak. Dokumen adalah surat tertulis yang dipakai sebagai bukti atau keterangan, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara dua pihak, persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan. Dokumen kontrak adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan berisikan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya dokumen kontrak itu ialah berkas, bisa bersifat tertulis ataupun tercetak, dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan dalam kesepakatan, terus juga perjanjian, persetujuan, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan ketika salah satu pihak melanggar ataupun melakukan suatu larangan sehingga merugikan pihak yang lain, maka dapat diberikan hukuman. Lalu kita menuju ke pembagian umum kontrak. Kontrak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kontrak sipil, adalah kontrak yang terjadi dalam muamalah antar warga biasa yang tunduk pada hukum-hukum UU sipil. Maksudnya ialah kontrak sipil itu adalah kontrak yang mana di dalam kontrak tersebut, di dalam persetujuan, di dalam kesepakatan, di dalam perjanjian tersebut ada interaksi antar warga biasa yang mana semua peraturan yang ada dalam kontrak tersebut berwenang merujuk kepada hukum UU sipil. Yang kedua, ada kontrak perdagangan. Kontrak perdagangan adalah kontrak yang tunduk pada UU perdagangan. Maksudnya di sini kontrak perdagangan ialah perjanjian, kesepakatan, atau persetujuan di mana semua peraturan yang ada dalam kontrak itu merujuk kepada UU Perdagangan atau Undang-Undang Perdagangan. Lalu yang ketiga, ada kontrak administratif. Kontrak yang berlaku atasnya UU administrasi. Maksudnya, kontrak administratif ialah persetujuan, kesepakatan, ataupun perjanjian di mana semua pasal, peraturan akan merujuk kepada undang-undang administrasi. Lalu setelah kita mengetahui pembagian kontrak, di dalam kontrak itu ada yang namanya rukun atau unsur utama dalam sebuah kontrak. Nah, kontrak memiliki 3 rukun atau 3 unsur utama. Yang pertama ada mutual consent atau al-irda dalam bahasa Arab. Diungkapkan dengan bentuk tawaran dan penerimaan, offer and acceptance. Contohnya, seperti pada kalimat ajarul malik ilal mustajir al-qabil lidzalika ma huwa. Pemilik menyewakan kepada penyewa yang berterima yang bersangkutan, atau ba'a at-tarful awal ila tarfis tsani al-qabil lidzalika
pihak pertama menjual kepada pihak kedua yang berterima atau yang bersedia. Nah, pada mutual consent ini, poin utamanya itu merujuk pada kata al-qabil, qabala yaqbilu, qabil, yang bermakna penerimaan atau bersedia. Nah, jadi ketika kita melihat kontrak berbahasa Arab, ketika kita ingin tahu apa mutual consent-nya, nah, poin utama yang harus kita tahu itu harus kita cari ialah kata-kata al-qabil pada kalimat tersebut. Nah, tapi mutual consent ini memiliki beberapa bentuk tergantung dengan akad atau kontraknya. Contoh pada akad nikah, biasanya diungkapkan dalam bentuk langsung atau tanya jawab. Contoh bentuk langsungnya ialah sodara aqduz zawaj allati zawajan syar'iyyan biijabin wa qabulin syar'aini sadiraini anil muta'akidaini. Akad nikah ini diterbitkan berdasarkan pernikahan yang sah dengan ijab dan qabul. Akad nikah berikut ini diterbitkan sebagai perkawinan yang sah berdasarkan hukum, penawaran dan penerimaan yang dikeluarkan oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Atau bentuk tanya jawabnya seperti Sa'alna az-zawaj al-hadir bimajlis hadzal aqdi amma idza kana yaqbilu zawajahu minaz zawjati fa ajaba na'am. Kami bertanya kepada pasangan suami yang hadir pada majelis akad ini apabila dia bersedia atau menerima nikah dari istrinya, maka dia harus menjawab iya. Nah, terkadang rukun mutual consent ini disebutkan dalam mukaddimah akadnya atau mukaddimah kontrak langsung di awal. Contohnya di sini ada haitsu yarghabul ba'i fi ayyabi'a al-aqar ilal mushtari al-qabil lidzalika. Artinya adalah di mana penjual ingin menjual propertinya kepada pembeli yang bersedia atau yang berterima. Lalu, mutual consent ini terkadang disebut dalam dua pasal yang berbeda. Jadi, pada pasal pertama diucapkan atau disebutkan pihak pertama tanpa menyebutkan pihak kedua yang menerima. Lalu pada pasal selanjutnya baru disebutkan pihak kedua yang berterima. Contohnya di sini ada ba'at tarful awal ila tarfi tsani qit'atal ardi al-waqi'ata fi. Nah, pihak pertama menjual kepada pihak kedua sebidang tanah yang bertempat di. Lalu pada pasal keduanya yakbilu tarfus tsani syara'a al-aqar al-ma'kur. Pihak kedua yang bersedia menerima untuk membeli properti sewaan. Selanjutnya rukun yang kedua adalah objek kontrak atau al-mahal dalam bahasa Arab, yaitu tema-tema atau hal-hal yang muncul dari akad. Singkatnya adalah segala ketentuan yang disepakati oleh setiap pihak. Hal ini bisa berupa pemindahan kepemilikan, pelaksanaan pekerjaan, larangan, dan sebagainya. Maksud dari objek kontrak ini ialah suatu hal yang penting, yang utama, di mana ketentuan itu disepakati oleh kedua pihak. Ya, mungkin tadi sudah saya bacakan, kan tapi contoh yang lainnya seperti jual beli sebidang tanah atau jual beli sawah, di mana pihak pertama memberikan hak kepemilikannya kepada pihak yang kedua, di mana pihak kedua membayar dengan sekian, sehingga ketika memberikan hak miliknya kepada pihak kedua, itulah disebut objek kontrak atau al-mahal. Lalu yang ketiga ada cause and consideration.
Cost and consideration. Pada bagian ini, dalam kontrak pasti mempunyai sebuah klausul yang merujuk pada pasal tertentu di mana berisi perjanjian ataupun pernyataan yang mengandung, mengatur, atau melarang ataupun pernyataan dari kontrak tersebut. Pernyataan sebuah ketentuan dari kontrak tersebut. Sedangkan consideration adalah unsur esensial dalam pembentukan kontrak yang mengacu pada manfaat atau nilai yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam sebuah kontrak, pertimbangan bisa berupa uang, barang, jasa, atau imbalan lainnya yang diberikan sebagai pertukaran untuk janji atau kewajiban lainnya. Contohnya di sini ada lamma kanat syirkah titik-titik adapun perusahaan taqumu bitaqdimi tashilat as-siyanah ila mustakhdimi anwa alat Xerox memberikan fasilitas perawatan kepada pengguna semua jenis mesin Xerox. Walamma kana markaz mi lil komputer dan karena Mi Computer Center yarghabu fil husuli ala tashilat asyanah al-muqaddimah untuk mendapatkan fasilitas perawatan yang disediakan oleh perusahaan antari syirkah. Lidha faqad tammal ittifaq ala ma yali. Pihak maka disepakatilah sebagai berikut. Yuwafiqut tarful awal fi muqabili mablagi dengan pihak pertama menyetujui dengan imbalan sejumlah titik dolaran ala ayyabi'a ila tarfis tsani untuk dijual ke pihak kedua. Lalu selanjutnya ada format atau struktur kontrak. Nah, setelah kita membahas rukun kontrak yang 3, ada format atau struktur kontrak, di mana ketika satu struktur atau satu format kurang dari sebuah kontrak, maka kontrak itu tidak sah. Nah, yang pertama ada nama kontrak. Mungkin kalau nama kontrak ini yang paling netral. Judul tidak menjadi ketentuan sah atau tidaknya akad, namun ini menjadi identitas tersendiri. Judul dibuat dengan jelas dan memiliki korelasi dengan isi perjanjiannya. Nama kontrak ini memang tidak membuat kontrak atau akad tersebut sah atau tidaknya kontrak tersebut. Akan tetapi ini menjadi identitas dari sebuah kontrak. Di mana terkadang ketika tidak ditulis nama kontrak, orang akan bingung ini kontrak apa. Nah, contohnya nama kontrak seperti kontrak kerja atau dalam bahasa Arabnya aqdul amal, aqdu bai'i ardin, itu kontrak jual tanah dan lain-lain. Lalu yang titik min titik sanah titik baina kulli min tarfil awal tarfis tsani. Taharrara hadzal aqdu dikeluarkan akad ini fi yaumin pada hari as-sabtu, hari Sabtu al-muwafiq bertepatan 15 tanggal 15 min dari bulan Desember, 15 Desember sanah alfaini isnin wa ishrina sanata alfaini isnin wa ishrina baina kulli min di antara kedua pihak pertama dan pihak kedua. Ada bentuk lain dari tanggal persetujuan akad. Contohnya seperti innahu fi yaumin titik pada hari ini bertepatan pada hari Sabtu al-muwafiq bertepatan tanggal 15 min syahrin Desember dari tanggal 15 Desember sanata alfaini isnin wa ishrin taharrara hadzal aqdu baina kullin min ditetapkan akad ini atau kontrak ini di antara kedua belah pihak. Nah, gitu. Lalu selanjutnya nomor 3 ada penjelasan identitas para pihak. Poin ini menjelaskan identitas para pihak dari mana tempat tinggal,
nomor identitas, penyebutan pihak keberapa, atau disebut juga kedudukan dia dari perwakilan mana. Contoh di sini itu ada As-Said, contohnya Muhammad, wa yahmilu bitaqah rakam 55555 sadirah an sadirah min sijli madani Jakarta bitarikhin 15 Desember wal masyaru ilaihi fi ma ba'da fi hadal aqdi bi ismin Ahmad Tarful Awal Syirkah Al-Ka'i Muqarruha Ar-Rais fi titik. Nah, di sini nama pihak pertama, terus KTP atau nomor identitas, lalu tempat tinggal dan tanggal ditetapkan dan juga sebagai pihak keberapa dan kedudukan apa dia dari perwakilan mana. Itu untuk menjelaskan agar jelas kontrak atau akad tersebut pihak pertama siapa dan pihak kedua siapa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada ungkapan tentang legalitas para pihak. Nah, di sini contohnya aqarral muta'aqidani bi ahliyatihima litasarrufi qanunan wa ittifaqan ala ma yali. Para pihak dalam kontrak mengakui kapasitas hukum mereka untuk bertindak dan menyetujui hal-hal tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang kelima ada sebab terjadinya akad dan tujuan. Biasanya diletakkan di mukaddimah atau dalam pasal tersendiri. Sebab terjadinya akad itu contohnya seperti pihak A menjual sebuah mansion dengan luas 500 meter persegi kepada pihak B dikarenakan pihak A membutuhkan uang. Itu salah satu contohnya. Lalu yang keenam ada pasal-pasal kesepakatan. Nah, pasal-pasal kesepakatan ini ialah poin-poin persetujuan, kesepakatan, perjanjian dari kedua belah pihak. Biasanya pada poin pertama akan disebutkan barangnya apa, objeknya apa, lalu di pasal kedua biasanya disebutkan letaknya di mana, luasnya seberapa, dan lain-lain hingga ke pasal selanjutnya penandatanganan atas akad. Biasanya didahului oleh ungkapan penutup yang berisi penegasan bahwa akad yang dibuat merupakan alat bukti, selain juga tempat pembuatan akad dan para pihak yang bertanda tangan. Nah, di sini contohnya itu ada wabima dzukira taharrara hadzal aqdu fil yaumi wa sanah al-madhkuraini fi sadrihi wa amdahu at-tarfani wa bassamahu bi khatamaihima. Sebagaimana disebutkan, kontrak ini pada hari dan tahun yang disebutkan di selanjutnya dan kedua belah pihak menandatangani dan menandainya dengan stempel mereka. Nah, pada bagian yang terakhir, struktur yang terakhir ialah tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua atau pihak kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atau akad. Nah, lalu ditulis dengan kalimat sebagaimana disebutkan kontrak ini dibuat pada hari dan tahun yang disebutkan. Lalu nama dari pihak pertama, tanda tangan dan tempat dan tanggal. Selanjutnya pihak kedua, tanda tangan, tanggal dan tempat. Ya, habis sudah selesai pembahasan kita hari ini. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.